Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas tentang ilmu sorof. Ya, jadi kita sebelum mempelajari jauh tentang ilmu sorof, bagaimana cara penggunaannya, kita juga perlu tahu dulu ya apa sih itu ilmu sorof dan untuk apa fungsinya. Nah, maka di sini saya sudah buatkan di awal bahwasanya ilmu sorof itu intinya adalah dengan kita mempelajari ilmu tersebut kita mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimat-kalimat di bahasa Arab. Jadi ini cara bacanya bagaimana, itu akan dipelajari di ilmu sorof. Nah, ini yang teman-teman harus tahu dulu sebelum kita belajar ilmu sorof lebih dalam tentang apa itu ilmu sorof. Nah, contohnya ketika teman-teman mau tahu nih dibacanya, misalkan kata-kata ini, Nah, ini apakah dibaca tafarraqat, apakah tafarraqata atau tafarruqi. Nah, ini kita bagaimana cara mengharokatinya itu akan dipelajari di ilmu sorof, teman-teman. Sedangkan ilmu nahwu sendiri itu hanya mempelajari kedudukan-kedudukan kata yang efeknya itu kita mengetahui tentang harokat akhir di setiap kata. Kenapa ini tak dibacanya sukun? Kenapa dibacanya kana tidak kanu? Kenapa qodou, kenapa tidak qodoi atau qodoah? Nah, ini dibahasnya dalam ilmu nahwu. Sementara ilmu sorof itu membahas kenapa dibacanya qodo, kenapa enggak kido, ya, kenapa juga enggak kudo misalkan. Juga sama seperti amanah, kenapa amanah, kenapa enggak aminu dan lain sebagainya, macam itu akan dibahas dalam ilmu sorof. Nah, sebelum teman-teman jauh mempelajari ilmu sorof, kita perlu tahu dulu ada yang namanya sigoh. Ya, ada yang namanya sigoh. Apa itu sigoh? Sigoh itu adalah, nah kita lihat nih di sini ada amsilah tasrifiyah. Nah, ada 10 sigoh yang kita harus tahu. Yang pertama adalah sigoh dari fi'il madi. Saya besarkan dulu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada fa'ala. Fa'ala ini sigohnya adalah sigoh fi'il madi. Fi'il madi itu artinya adalah kata kerja yang sudah lampau, ya. Kalau misalkan nasoro ini artinya kan menolong, berarti telah menolong, ya, karena dia waktu yang telah lampau maka dia telah. Yang kedua di sini ada yaf'alu, ya. Yaf'alu ini adalah fi'il mudhari namanya. Kenapa dinamakan fi'il mudhari? Apa itu fi'il mudhari maksudnya? Fi'il mudhari itu ketika kata kerja tapi digunakan untuk masa yang sedang berlangsung atau masa sekarang atau masa yang akan datang, ya, yaf'alu. Kalau kita contohkan pakai yansuruh, maka artinya adalah akan menolong atau sedang menolong. Nah, sementara kita lihat ke sampingnya, kita ke samping sini ada kata fa'lan wa maf'alan. Nah, apa itu fa'lan dan apa itu maf'alan? Fa'lan dan maf'alan ini namanya sama. Apa itu? Masdar. Nah, masdar itu adalah kata yang diambil dari kata kerja. Ya, misalkan kita pakai contoh setelahnya. Dari kata nasara yansuru. Nah, ini ya. Dari kata nasara yansuru. Nasara itu masdar dan mansoran itu adalah masdar mimi. Nasara masdar, mansoron masdar mimi. Artinya kalau nasara berarti pertolongan. Begitu juga dengan mansoron itu artinya sama, pertolongan. Jadi kalau tadi fi'il madinya itu adalah menolong, ya, telah menolong atau sedang menolong. Tapi kalau jadi masdar maka itu jadi pertolongan, ya. Nasron wa mansoron itu pertolongan. Nah, kemudian kita geser lagi, di sini ada fahuwa nasirun. Orang yang menolong itu dinamakan nasir. Ini ya. Atau yang atasnya juga boleh tuh. Fa'ilun nasirun. Tapi kita kasih contoh nasir. Ini dinamakan fa'il. Kenapa dinamakan fa'il? Dia pelakunya. Nah, berarti tadi fi'il madinya kan nasoro itu yang telah menolong. Maka fa'ilnya adalah penolong. Seseorang yang menolong. Kalau mansur ini namanya maf'ul, ya, namanya maf'ul.
dia itu adalah korban. Ini bahasa gampangnya agar kita gampang paham. Maf'ul itu adalah korban. Berarti mansur adalah orang yang ditolong. Nah, kalau nasirun dia yang menolong, maksudnya dia sebagai penolong, ya, penolong. Kalau mansurun dia orang tersebut ditolong. Nah, baru kita sampingnya lagi di sini ada unsur, latansur, mansorun, minsorun. Nah, kita bahas satu. Unsur ini adalah fi'il amr, perintah. Unsur, tolonglah. Kebalikannya, latansur adalah fi'il nahyi namanya. Fi'lun nahyi artinya larangan. Janganlah kamu menolong. Latansur. Mansorun. Ini kenapa ada dua kali? Karena mansorun ini sama. Isim namanya isim makan, isim zaman. Yang maknanya sama-sama menunjukkan nama tempat. Isim makan itu nama tempat dan isim zaman nama zaman. Nah, berarti mansorun itu bisa jadi tempat pertolongan atau zaman pertolongan. Minsorun alat untuk menolong, ya. Namanya ismun alah, ya. Jadi ada 10 sighah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ke berapa? Selanjutnya masdar, kemudian masdar mimi, kemudian fa'il, seterusnya ada juga maf'ul dan juga fi'il amr, fi'il nahyi, ismu zaman, ismu makan, dan yang terakhir adalah ismun ala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam nih. Di sini banyak yang kita belum bahas. Nanti mulai kata asli dalam sebuah kalimat, dan kita akan membahas apa itu mudha'af, apa itu ajwaf, apa itu nakis, dan lain sebagainya. Insyaallah bermanfaat, bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.